Oke, baik. Perkenalkan nama saya Christine Savero dengan NIM 434411061 kelas TRPL 2C malam. Baik, di sini saya akan mengerjakan praktikum AAS matkul pemrograman basis data. Oke, langsung saja pada soal nomor pertama. Sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut, yaitu pelanggan ID pelanggan sebagai primary key, pada tabel buku yaitu ID buku sebagai primary key, dan pesanan juga dengan ID pesanan sebagai primary key, dan ada tabel detail pesanan yang dimana ID detail pesanan sebagai ID detail sebagai primary key, dan ID pesanan pada tabel pesanan, dan juga ID buku pada tabel buku sebagai relasi, yaitu foreign key atau penghubungnya. Oke, pada soal pertama langsung saja, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. Oke, nomor 1A yaitu tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari yang terbesar. Tampilkan pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya sudah buat untuk tabel-tabel dan juga ada database-nya. Yang pertama itu ada soal nomor 1 AS toko buku dengan sudah ada include dengan atribut dan relasinya seperti primary key dan lain-lain. Oke, langsung saja pada soal nomor pertama yaitu diminta pelanggan untuk menampilkan pelanggan yang lebih dari 500.000. Oke, langsung kali saya select. Oke, nama, menghitung sum, harga dikali dengan jumlah, S sebagai total belanja dari pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya adalah from pelanggan. Oke, lalu kita menggunakan join di sini, join pesanan ID pelanggan dan juga PS ID pelanggan. Oke, selanjutnya juga kita akan melakukan join pada detail pesanan, lalu pada D on PS ID pesanan. Lalu selanjutnya pada D ID pesanan juga. Oke, selanjutnya kita akan membuat join juga pada buku on D ID buku, dan juga B di buku. Selanjutnya kita akan melakukan group by untuk memfilter nama pelanggan yang transaksinya lebih dari 500.000 dan menggunakan having untuk mencari total belanja yang di atas 500.000. Order by total belanja. Yes, oke. Oke, sudah, kita klik go. Oke, muncul nama pelanggan yaitu Yvander dengan total belanja yaitu 960.000. Oke, baik, ke soal nomor 2. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, di sini saya akan menampilkan kategori fiksi, buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama 2023. Oke, langsung saja select, judul, lalu kita menghitung dengan sum, jumlah, S sebagai total terjual from buku. Oke, kita melakukan join juga pada detail pesanan. D on B ID buku. Selanjutnya juga di sini dengan D ID buku. Lalu juga kita melakukan join kembali pada pesanan dan juga pada ID pesanan, lalu ID pesanan. Selanjutnya juga kita menggunakan aware untuk mencari kategori buku fiksi tersebut dengan kategorinya yaitu fiksi, dan juga jangan lupa tanggal and year di tahun 2023. Dan tanggal pesanan yaitu adalah 2023. Lalu kita menggunakan group by, judul, dan juga order by total
virtual descending, dan selanjutnya dengan batas limit yaitu 5 seperti pada soal, dengan hanya menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi. Oke, langsung kita klik go. Oke, muncul yaitu fiksi seru, yaitu 6 total penjualan, dan ada juga Laskar Pelangi. Oke. Oke, pada soal selanjutnya itu menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, baik, ini saya akan menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah pesan sama sekali dengan select nama. Selanjutnya adalah from tabel pelanggan dan where ID pelanggan not in, tidak melakukan select, bukan distinct, dan juga ID pelanggan yang dari form pesanan. Oke, langsung kita klik go. Oke, muncul dengan nama Dino yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, lanjut soal nomor 2. Itu sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan dan departemen. Skemanya adalah departemen dengan ID departemen sebagai primary key, karyawan dengan ID karyawan sebagai primary key, dan ada juga ID departemen yang sebagai relasinya itu foreign key, dan ada ID proyek sebagai primary key, dan dengan atribut-atributnya, dan juga tugas dengan ID tugas sebagai primary key, dan juga sebagai ada juga keterkaitan ke antara tabel karyawan dan juga tabel proyek sebagai foreign key. Oke, langsung ke pertanyaannya. Buatlah SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, di sini kita akan menampilkan departemen dan jumlah karyawan yang ada di departemen, dan juga karyawan yang tidak memiliki departemen sama sekali. Oke, baik, di sini kita ke kepegawaian. Di sini saya juga sudah buat tabel dan juga data dummy-nya. Langsung saja kita eksekusi SQL-nya. Menambahkan nama departemen dan jumlah karyawan. Oke, baik, select dengan nama departemen, dengan count, dengan untuk menghitung, ID karyawan sebagai S, sebagai jumlah karyawan. Oke, from departemen. Sekarang kita melakukan left join karyawan pada ID departemen, lalu di departemen kembali. Lalu sini kita melakukan group by nama departemen. Oke, langsung saja kita klik go. Oke, di sini muncul nama karyawan beserta departemennya, yaitu departemen IT ada 2 orang, HRD 1 orang, finance 1 orang, dan marketing tidak memiliki jumlah karyawan. Oke, baik, ke soal nomor B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan. Oke, di sini kita akan menampilkan karyawan yang memiliki gaji di atas seluruh karyawan, atau karyawan dengan gaji tertinggi. Oke, langsung saja kita select, itu nama lengkap. Nama lengkap. Lalu from karyawan dengan where gaji yang lebih dari gaji yang lebih dari from karyawan yang gaji karyawannya yang berada di atas rata-rata. Oke, baik, go. Oke, muncul dengan nama gaji yang paling tinggi, tertinggi adalah dengan nama Aldo. Oke, baik, ke soal nomor C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, langsung saja select titik nama lengkap from karyawan. Oke, sini kita join departemen di on titik ID departemen di departemen. Lalu selanjutnya kita melakukan left join pada tugas atau jobnya pada on ID karyawan pada titik ID karyawannya. Oke, selanjutnya kita where untuk mencari nama departemennya, nama departemen.
sama dengannya Departemen IT dan juga ID tugas is 0. Oke, setelah kita klik go. Oke, karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun yaitu bernama Reno. Baik. Selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu sistem informasi akademik atau ISA, sebuah universitas yang mengotomisasi beberapa tugas berikut. Seperti mahasiswa, ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai dengan mahasiswa sebagai NIM primary key dan ada atributnya, mata kuliah atau kode MK sebagai primary key dan nilai sebagai ID nilai sebagai primary key, dan juga ada keterkaitan dengan NIM yaitu pada mahasiswa dengan foreign key dan kode MK juga sebagai foreign key-nya. Asumsi konversi nilai huruf ke bobot sebagai berikut: A4, B3, C2, D1, dan E0. Langsung pada pertanyaannya. Buatlah sebuah storage procedure bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Oke, jika SKS 144 tercukupi, maka status kolomnya berubah menjadi lulus, dan jika tidak, tidak ada perubahan yang terjadi. Oke, prosedur harus memberikan pesan konfirmasi. Jika lulus, maka mahasiswa dengan nama NIM bla 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 berhasil diluluskan. Jika kurang dari 144 SKS, maka akan menampilkan pesan seperti mahasiswa dengan NIM bla 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 belum memenuhi syarat ketentuan atau syarat kelulusan. Oke, baik. Sebelumnya juga saya di sini sudah buat pada sistem informasi akademik, saya sudah membuat tabelnya mahasiswa, mata kuliah, dan nilai, dan juga atribut yang terkait dan relasinya. Oke, langsung saja pada soalnya, itu menampilkan membuat prosedur bernama proses kelulusan. Oke, kita buat dengan nama pertama delimiter, lalu create prosedur dengan nama proses kelulusan dengan NIM param, nama tipenya adalah varchar yaitu 15 saja. Begin untuk memulainya. Oke. Lalu kita sini decorate, kita deklarasi total SKS sebagai integer, dan juga select total SKS into total SKS. Oke, baik. From dari tabel mahasiswa, dan juga where kita mencari NIM param seperti yang tadi di atas, param. Oke, dengan NIM param dengan titik 2, dan juga selanjutnya kita membuat logika atau fungsinya dengan if total SKS yang kurang dari 144, maka akan diupdate mahasiswa dengan statusnya itu sebagai lulus. Cari where dengan NIM param. Oke, kemudian select concat dengan status seperti mahasiswa dengan NIM param, lalu temukan notif berhasil diluluskan. Oke, berhasil diluluskan. S sana. Oke, pengkondisian lain dengan else, lalu select concat dengan mahasiswa dengan ini sama dengan mahasiswa NIM
Select mahasiswa dengan NIM Param belum memenuhi syarat kelulusan. Syarat kelulusan. Oke. Lalu di sini kita end if dari logikanya, lalu end, dan juga terakhir adalah delimiter. Coba. Oke, berhasil. Start order telah dibuat. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil, kita coba call proses kelulusan dengan M01, mahasiswa dengan NIM M001, lalu juga call dengan proses kelulusan M02. Oke, baik, kita klik go. Oke, muncul mahasiswa dengan M001 berhasil diluluskan, dan mahasiswa dengan NIM M002 belum memenuhi syarat kelulusan. Oke. Selanjutnya pada soal nomor yang 3B, buatlah sebuah function bernama hitung kapik IPK dengan menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi atau kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus SKS dikali bobot dibagi dengan SKS. Oke. Baik, di sini langsung aja delimiter nanti function sebagai IPK dengan NIM sebagai parameter, varchar A15, lalu returns, oke. Desimal nominal desimal adalah 4,2. Running steel gain, tadi kita deklarasi total bobotnya int itu default, dan juga kita declare total SKS-nya default juga sama dengan 0. Oke, selanjutnya gunakan select, lalu menghitung dengan sum dan case and jika nilai huruf when are dan 4 kali mahasiswa SKS. Oke, kita juga ulang menjadi 4 bagian. Dengan kategori sebagai A, B, dan C. D kedua satu dengan lalu sebagai else. N. Lalu sini kita akan menghitung sum atau SKS-nya mahasiswa dengan bobot SKS. Oke, itu total bobot
total SKS, dan juga from nilai sama dengan N, itu nilai. Lalu di sini kita akan menggunakan join mata kuliah dengan on pada kode MK dan juga sama dengan kode MK. Lalu where and nim sama dengan nim param. Di sini kita membuat penconditionnya dengan if total SKS sama dengan 0 dan ketika return 0 hanya 0 dan L dan juga else menggunakan return sebagai total sebagai total bobot atau total SKS. Oke, selanjutnya ada and if lalu juga ada pada and look and delimiter. Dan selanjutnya ada delimiter. Oke, baik, kita coba klik go. Oke, function berhasil dibuat. Lalu selanjutnya dalam menjalankan functionnya, select hitung IPK dengan mahasiswa M001 02. Oke, kita klik go. Oke, nah jadi pada soal nomor 3B adalah sebuah fungsi bernama hitung IPK menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi. Oke, pada mahasiswa 01 memiliki IPK 3,11 dan juga pada hitung KPK pada mahasiswa 2 mempunyai IPK 2,3 dengan nilai dengan mahasiswa 1 nilainya A, mahasiswa B, mahasiswa 003 dengan C, B, dan juga C pada kode mata kuliah. Di sini makanya mahasiswa 002 lebih rendah karena dia hanya menerima 2 nilai, sedangkan pada mahasiswa 01 dia menerima 3 nilai. Oke. Lanjut untuk soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Sistem memberikan skema database sebagai relevan adalah produk, yaitu ID produk, primary key, nama produk dan stok, penjualan sebagai ID penjualan, yaitu sebagai primary key, dan detail penjualan, yaitu di mana ID detail sebagai primary key dan memiliki relasi ke penjualan dan juga produk sebagai foreign key. Dan juga log stok rendah, ID log sebagai primary key dengan memiliki relasi produk ke ID produk sebagai foreign key dan stok tersisanya dan waktu peringatan. Oke, baik, pertanyaannya adalah buat sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru ditambahkan API tabel penjualan. Fungsi trigger adalah untuk soal 4A mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Oke, baik. Ini juga saya udah buat pada AS Inventaris Toko dengan total produk yaitu mouse, Logitech dan keyboard mechanical yang masing-masing 20 stok. Dengan penjualan, ada penjualan, tanggal penjualan, stok rendahnya masih belum ada. Dan ini adalah detail penjualannya. Oke, langsung saja skill pada soal nomor pertama. 4A. Mengurangi nilai pada kolom stok di tabel berdasarkan jumlah barang yang terjual pada di detail pesanan. Oke. Delimiter, create trigger, update stok setelah penjualan, after insert on pada detail penjualan. Oke. For each row
begin mulai. Pertama adalah untuk mengurangi stok, update pada produk, dan set, kita men-set nilainya, nilai stok, dan juga new. Oke, set jumlah stok dikurang stok, dan juga where ID produk new ID oke. Selanjutnya kita insert into stok rendah, dan juga pada dengan mengambil parameter ID produk juga stok tersisa, juga waktu peringatan. Oke, kita langsung select ID produk, stop, from product, where ID product. Oke, where ID product sama dengan new ID product, dan n menggunakan n, stok yang lebih kecil dari 10. Lalu delimiter. Oke, trigger berhasil dibuat. Selanjutnya sebelumnya kita akan mengecek stok produknya terlebih dahulu. Oke, produknya masing-masing memiliki stok 20. Oke, selanjutnya kita akan mencoba insert seperti pada soal pertama, yaitu mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris itu. Oke, sini kan kita coba insert into detail penjualan, values-nya adalah DP 011 dengan nama produk PNG J001 PNG 001, lalu dengan nama PRD 02, dan juga nilainya adalah jumlahnya adalah 12, maka nanti outputnya akan sisa outputnya akan menjadi 8. Oke, tunggu. Duplikat DP001 pada oke, berhasil, dan kita akan mengecek lagi kembali produknya. Sisa berapa? Oke, sekarang produknya pada PRD 002 keyboard mechanical sisa 8, dan kita akan mengecek stok log rendahnya seperti pada 4B. Setelah dikurangi, trigger harus memeriksa stok produk tersebut kurang dari 10. Oke, karena tadi stok keyboard mechanicalnya itu 8, maka dia akan masuk ke dalam tabel log rendah yang berisi ID produk dan sisa stoknya. Kita select. Oke, kita mengecek. Dan ini adalah stok produknya yang masuk adalah yang tadi PRD 002 dengan stok tersisa 8. Yang tadi sisa 8 dengan waktu peringatan 2025-07-2022 jam 15.43 menit 43 detik 28. Oke, ini sekian dari saya. Terima kasih.